Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saksi tondes wakai pembahasannya Mas Saksi. Kali ini Klub Omong Kosong kedatangan bintang tamu atau tokoh diskusi dari perwakilan Aliansi Masyarakat Sumeneb. Jadi mereka akan menyuarakan tentang suara-suara hati mereka yang lama terkubur. Mungkin topiknya kedepannya akan mengalir saja, tidak ada topik inti pembahasan. Dimulai dari Bapak Puting. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Puting Sokrander alias Roteres. Saya berasal dari Temanggung, cuman sekarang Tapi mana? besar di Maumere dan aku bekerja sekarang di Suramadu. Lalu di belakang ada Bapak Asilaus Taida. Kalian bisa cari di Facebooknya Asilaus Taida. Tolong perkenalkan diri Anda. Halo, saya Asilaus Taida, bisa dipanggil Umba. Saya adalah seorang kritikus seni mancanegara yang mengikuti gorong-gorong kapitalisme global. Dan lalu ada Ladies Outsider, Lady Rose dari Kecamatan Jambu. Bukan Ambarawa ya? Bukan Ambarawa, Jambu. Bukan Ambarawa. Perkenalkan dirimu. Halo, perkenalkan nama saya Lady Rose Jambu. Saya hidup di pinggiran sungai dan ingin menjadi orang kaya dengan menjadi jurnalis yang dibayar dan menyebarkan hoax. Iya. Uhuy. Mungkin kita langsung ke topik pembahasan mengenai pengeboran. Jadi kemarin berseliweran di sosial media mengenai menteri kita yang paling kita sayangi, Menteri Bahlil, soal pengeboran di Gunung Ungaran. Ini mungkin topiknya akan sangat sensitif. Jadi untuk yang tidak kuat mending jangan nonton. Dimulai dari siapa dulu ini? Oke, Bapak Puting selaku tokoh asli. Oke, sebetulnya saya setuju tapi juga tidak setuju sih. Kenapa itu, Bapak? Karena saya sempat tinggal di daerah Ungaran di Ambarawa sebelum saya pindah kerja di Suramadu. Saya sempat mengunjungi Candi Gedong Songo bersama teman-teman saya dengan kondisi siang hari dan malam hari. Saya sangat senang di sana, cuma tidak membayangkan ketika itu terjadi pengeboran. Tapi saya jujur bingung yang dibor itu apa ya di sana. Goyang ngebor toh Bray. Ini udah latih saya ngebor nanti Bray. Kita bor Ungaran. Asik itu ternyata judul ini Pak. Judul Pesta Rakyat. Ini mungkin kita podcast ini akan disaksikan oleh banyak sekali kalangan dari Indonesia sampai Malaysia ya. Jadi tolong kata-katanya agak diperhatikan. Menurut saya pengeboran pengeboran di Ungaran itu sangat perilaku yang tidak terpuji, teman-teman. Kenapa? Ya karena itu ngebor. Ngeselop, kalau ngeselop. Boleh. Karena itu mungkin bisa merusak alam sekitarnya. Aduh. Mungkin Bapak Aloysius yang menjadi guru di daerah Boja Ganti wae. itu bisa krisis iklim. Wah, saya itu sanggak juga sih. Kan Gimana nih Bapak Asilaus? itu kan sebagai kecil dari sumber daya alam Indonesia ya. Itu sah-sah saja sebenarnya. Dan orang-orang kecil yang selalu melebih-lebihkan wacana yang kami bangun gitu. Ini kan juga membangun ini untuk masyarakat ya. Dan memang seperti itu ya, memang harus ada yang dikorbankan itu Mas. Oke sih. Jadi menurut Bapak Asilaus dan Bapak Puting selaku perwakilan dari DPR RX bahwa eksploitasi alam dan eksploitasi manusia itu adalah jalan menuju kekayaan. Saya tidak setuju. Kenapa itu, Bapak? Jalan kekayaan bukan hanya kita buat apa sih nyari kaya?
Kita itu yang dikejar. Dunia itu hanya sementara, bro. Dunia hanya sementara, tapi itu yang selamanya adalah iman akan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Penistaan agama ini. Disclaimer ya teman-teman, ini disclaimer. Ngejak dongo. Oh, itu sensor ya, Bang. tapi Jadi menurut Bapak Puting uang itu tidak penting. penting tapi tidak dengan eksploitasi. Oh. Siapa juga yang bilang eksploitasi? Tapi apakah Bapak Puting tidak pusing kalau rantai motornya putus, bannya udah mulai tipis, dan Pusing. Bapak Puting tidak punya uang untuk mengganti itu? Makanya saya sudah kepikiran naik kebu tadi, saya udah bilang saya udah malas naik motor, saya ingin memelihara 3 kerbau yang saya naiki bersama-sama. Jadi efisiensi kecepatan, efisiensi tenaga kan. Kata Newton itu kan kecepatan itu kan bisa dihitung dengan EMC gaya. Nah, Jadi kakean gaya. kan kalau aku naik kerbau saya tidak banyak gaya. Jadi tidak banyak tekanan juga, tapi kecepatan dan efisiensi tenaga bisa saya minimalisir ketika saya naik kebu 3. Mohon maaf interupsi, apakah itu tidak termasuk eksploitasi hewan? Tidak, karena kerbau saya pijit, saya kasih makan rumput terbaik. Jadi mutualisme. Mutualisme. Dan benar saja, argumen Mas Puting ini cukup tegas ya. Saya juga berada di cara pandang yang sama, namun ketika kita bergerak ke arah sektor energi yang lebih luas gitu, kerbau itu tidak cukup, dan yang paling dekat untuk kita gunakan, paling aman adalah untuk pengeboran ini. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya untuk kepentingan kita juga gitu. Jadi nggak semata-mata kita mengeksploitasi, itu bahasa yang terlalu kuat tuh Mas Puting. Itu bahaya itu Mas Puting, istilah itu mampu memberikan miskonsepsi terhadap pemahaman masyarakat atas proyek-proyek nasional ini Mas Puting. Ini bahaya loh Mas Puting, hati-hati loh ini. Bentar, saya interupsi. Gak bisa. Oke, mungkin ini adalah forum. Jadi kemarin kan beberapa perwakilan dari sini, mungkin penonton ada yang terlibat dalam masa aksi demo kemarin. Demo tanggal 32 kemarin ya. Apakah isu-isu nasional seperti ini juga disuarakan? Gimana Bapak Asilaus selaku pakar demo? Orang-orang tuh demo kayak nggak ada kerjaan. Kerja kamu tuh mahasiswa ya, belajar yang rajin buat orang tua. Loh, kita kan udah nggak mahasiswa di sini. Iya kan, kamu masa aksi, kamu masa aksi. Enggak, Oh, saya moderator. udah kan kita lagi ngomongin masa aksi. Interupsi. Aku bakal. Mana apa ini saya belum selesai ngomong. Ayo lanjut. Lanjut. Ayo, masa aksi. Iya, masa aksi lu sekolah aja, main demo. Udah bikin macet tuh, saya banyak dengar keluhan orang-orang demo bikin macet. Gitu, aku tidak setuju. Aku tidak bisa pacaran loh pada demo kemarin. Kalau demo masa, Itu boleh. oke. Apalagi kalau ini yang masak seksi gitu, saya mau. Demo aja udah chaos gini, apalagi LP yo. Apa tahu aku kayak ikut posisi. tahu Mas. Salah nih. Menurut Bapak Pusira sendiri terkait demo tanggal 32 kemarin gimana? Wah, kemarin itu saya agak sedikit kecewa dengan teman-teman aksi. Walaupun mereka itu teman dekat saya percaya ke mereka. Cuman ada satu tuntutan titipan dari saya yang lupa mereka aspirasikan. Saya berpesan bahwa tidak semua beras itu bagus. Aku ingin menjadikan Indonesia swasembada pangan. Pengen menjadikan Indonesia menjadi negara kimpul pertama di dunia. Karena kimpul mengandung serat, mengandung zat besi, mengandung hal-hal baik.
Dan itu wah, gara-gara Baharto itu kita menjadi Baharto ya. Bahari. Jadi kita kecanduan beras sampai sekarang. Ya, itu mungkin adalah program dari Bulik ya dulu tahun 98. Tapi kan Kimpul tuh tidak terlalu anak muda, milenial. Kan juga di sini kita ada tokoh pakar makanan Lady Rose Jambu terkait mungkin daripada Kimpul kan lebih baik ubi ungu. Nah, Ubi ungu kan sekarang bisa dicampur coklat. terus pimpinan terusin. Wah, mana bisa? Makanya di politisi sing tengi era panat ini. Ini logical fallacy ini. Wujud soalnya sih. Fallacy ini nggak bisa dibiarkan ini. Kimpul, kalau saya ngomong itu bukan pasti semua daerah harus konsumsi kimpul dan nanam kimpul. Ini ante-ante Sasing. sasing. Ini adalah teman dari Soeharti tadi ini. Berarti ini. Jadi tidak kimpul itu hanya sebuah simbol perlawanan atas nama Trauma. Tatani. Jadi daerah yang hanya bisa menghasilkan kimpul silahkan kimpul, yang ubi ungu, ketela pohon. Jadi kita Gembiri. tidak menyamaratakan semua harus kimpul, semua harus jagung merah, semua harus ketela ungu. Jadi itu lokal fallacy yang sangat menjijikan. Tapi kalau semuanya ditanami ubi ungu dan dibikin gaplek semua, Punya punya nilai ekonomis yang tinggi loh Mas Bura. Oke. Kalau semua sektor pertanian kita ganti ke kimpul atau ubi ungu, Kita tidak pernah impor beras. kita tidak pernah Impor beras buat apa? Kita akan swasembada pangan. swasembada getuk. Ya. Tapi menurut Bapak Putsira sendiri, apakah olahan kimpul itu bisa menjamin di masa depan kayak mbak-mbak seperti Mbak Lady Rose, apakah mau makan kimpul? Kemarin saya baru membuat resep. Dilakon di sama jawab soal Itu sih. Oh iya, nggak apa-apa. Potato mes diganti menjadi kimpul mes. Itu mes potato, mes kimpul. kimpul. Kalau potato head, Putih asli. pakar milenial Lady Rose Jambu. Tapi menurut saya lihat dari tren-tren sosial media zaman sekarang, orang-orang lebih suka makan sourdough. Sourdough. Apa itu sourdough? Sourdough. Nggak tahu bang. Olahan roti gandum. Duh, kita Dan dibeli lagi. Apakah kimpul bisa membuat struktur seperti sourdough? Yang setiap dibuka ada rongga-rongganya. Bisa. Itu tergantung pola pikir dan mindset masing-masing. Tidak, tolong. Itu tergantung soda kuenya. Berarti besok roti O itu akan menggunakan Roti K. roti K. Roti Kimpul. Iya. Di sini kita sedang di mana? Titik kimpul. Republik K. Nek kimpul wong tulus. Tapi mungkin masalah-masalah mengenai stabilitas nasional selain dengan Kimpul, adakah cara lain kayak plan B gitu? Oh, saya punya Mas. Saya juga punya mas. Penambangan emas dan eksploitasi alam Mas. Kok eksploitasi ya? Pemanfaatan sumber daya alam itu tambang emas dan itu tuh jadi satu Ancaman. bukan jadi satu kekuatan yang primordial bagi bangsa Indonesia Mas. Interupsi. Oh, Oh iya. mana bisa? Ya, menurut saya pengembangan alam paling baik adalah lomba mancing. Kenapa? Kenapa itu? Kenapa? Bagi saya, memikul jor-joran menurut saya adalah gerakan perlawanan dari kaum-kaum pinggiran. Bagaimana makanan kita cari sendiri, kita olah sendiri, Kita pancing sendiri. joran adalah perlawanan, Mas.
itu Tapi apakah Anda pernah mancing dan pancingnya kesangkut di hidung waktu kita strike gitu? ada masalah bertanya Saya hidung ikan. kok di sini mas kayak sapi itu mas di sini itu berbahaya tapi Berarti piercing itu adalah termasuk budaya orang mancing tuh pasti berpiercing. pancing enggak bagi saya malah pancing itu jadi nanti ketika disalahgunakan ada sebagai bisa jadi sebagai alat senjata untuk perlawanan propaganda yang sangat subversif dan mendestabilisasi moral bangsa Indonesia. Kemana ini Bapak Puting kayaknya tidak setuju. Ini omongan-omongan orang amoral. Mohon maaf, saya nggak tahu moral, taunya amonabait. Iya. Jam santai. Dimsum mentai. Ya, yang sebelum makan komodo ini. Itu topik yang sensitif, tidak boleh masuk podcast. Ayo lanjut Bapak Kuciran. Mancing adalah sebuah pembelajaran kesabaran duniawi. Tapi menurut saya orang mancing itu enggak orang Itu mancing. tidak bisa itu ada wacana yang dibikin sama Bapak Puting. kolonial itu mas. Tapi menurut Itu saya Indonesia itu. interupsi. Orang mancing itu adalah hobi yang nggak bisa bikin kita maju. Karena masih jemplong dan itu humor yang sudah tidak relevan di zaman kita yang sekarang. Oh. Saya benci humor itu. Hapus sekarang. Oke, nanti saya minta. Otoriter. Salam otoritarian. Salam tahan besi. Adakah pesan atau kesan yang ingin disampaikan sebelum videonya diakhiri? Mungkin dari belakang dulu Saudara Asilos. Ya, 3 sampai 40 kata. Betul. Jadi saya bangga dengan praktik atas nama bangsa Indonesia yang maju dan Bangsa beradab. K, Republik K. Oh iya, Republik Pimpul yang mampu berjalan melampaui zamannya dan kita bergerak menuju negara kimpul emas. I'm out. Oh shit. Amin. Sekarang kata. Pak Lady Rose Jambu. Silakan dibaca notulennya saja kalau nggak ada kata-kata. Begitu saya baca hasil notulensi kita hari ini. Saya percaya nenek moyang negara kami adalah seorang pelaut, mencintai alam, Anti perusakan alam berarti. kecuali mancing. Dari alam Tapi- untuk alam. Orang mancing itu apakah sesuai dengan orang nyetrum? Apa? Orang mancing. Bocor notulensi dia disanggai. Peduli dengan orang nyetrum. Orangnya trum. Ya. Nyetrum pakai hati loh. Aku pernah lihat di video ini orang nyetrum. Dia kesetrum Nyetrum ning laut, ning banyu. di air. Pakai bahasa Indonesia. Kamu Masa nggak kau bangga tahu? Oh, masa lo nggak tahu tuh? Kamu tuh orang mana? Gituan. Sorry soalnya gue mah kayak nggak biasa gitu lah. Oke. Kakinya kena air. Lanjut. Mancing. Sama. Tanya sih kamu notulensi. Mancing. Dan saya percaya dari nenek moyang saya, Salvador Dali, Salvador Sali. Salvador Sali. Kalau kita hidup dari alam untuk alam dan kembali ke alam. Anjay. Ya, aku punya bukunya dari Salvador. Ernest Hemingway. Salvador Sali. The Old Man and the Sea. Yeay. Ini nenek moyang bangsa Sastra Indonesia nggak ada di penting, yang sini. penting mancing di sini. Yes. Oke, mungkin sepatah Penutupan. penutupan dari Bapak Puting selaku orang asli Sumeneb. Nenek moyangku seorang pelaut, gagah berani luar samudra. Itulah salah satu kata-kata dari nenek moyang yang saya turunkan ke anak-anak saya. Semoga semua mencintai alam-alam kita dan tidak ada yang merusaknya. Masih 10 detik lagi.
Sebelum penutupan. Saya cinta kalian semua, saya cinta Indonesia, saya cinta alamnya, dan saya cinta Aceh. Republik Republik, maaf, ketot. Lanjut gimana? Oke. Nomor